teman-teman semua, selamat datang di video pelajaran IPAS Fun. IPAS itu menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Radulastri Datenaja dengan NIM 242061110 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Syekh Wasdil Kediri. Kan kalian bertanya-tanya, kenapa kita bisa melihat benda di sekitar kita? Atau mengapa bayangan bisa terbentuk di saat siang hari? Itu semua karena satu hal yang luar biasa, yaitu cahaya. Hari ini kita akan mencari tahu apa itu cahaya, mengapa cahaya itu penting, dan bagaimana cahaya itu bekerja. Mari kita mulai petualangan sains kita dalam tema bermain dengan cahaya. Jadi, apa sih cahaya itu? Adalah energi yang bisa dilihat oleh mata dan membuat benda di sekitar kita tampak jelas. Lalu, siapa saja sih yang membutuhkan cahaya? Tentu saja semua makhluk hidup membutuhkan cahaya. Dari manusia, hewan, bahkan tumbuhan pun membutuhkan cahaya matahari. Tumbuhan menggunakannya untuk berfotosintesis, sedangkan manusia menggunakannya untuk melihat dan beraktivitas. Kapan dan di mana sih kita bisa menemukan cahaya? Cahaya bisa kita temukan di setiap saat, terutama saat siang hari. Sumber cahaya terbesar di dunia adalah matahari. Namun, saat di malam hari, kita juga bisa menemukan cahaya buatan dari manusia, yaitu lilin, lampu, atau senter. Sekarang, mengapa cahaya begitu penting? Karena tanpa cahaya, dunia akan gelap gulita, dan mata kita tidak akan bisa melihat apapun. Selain itu, cahaya juga membantu manusia buat teknologi seperti lampu, kamera, dan laser. Nah, bagaimana sih cara kerja cahaya? Cahaya memiliki 5 sifat utama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Artinya, cahaya bergerak dalam garis lurus dari sumbernya. Itulah sinar matahari melewati jendela tampak seperti garis lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai benda gelap seperti cermin, cahaya akan memantul kembali. Inilah alasan kamu dapat melihat wajah kamu di cermin. Yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya kaca transparan atau plastik transparan. Cahaya bisa melewatinya sehingga kita bisa melihat benda yang ada di baliknya. Yang keempat yaitu cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Ketika cahaya mengenai tembok atau tubuh kita, cahayanya akan terhalang. Akibatnya terbentuklah bayangan di sisi belakang benda itu. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih sebenarnya tersusun dari 7 warna. Jadi ketika cahaya melewati prisma atau tetesan air hujan, warnanya akan terurai dan terbentuklah atau muncullah cahaya warna-warni seperti pelangi. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa bisa terbentuk bayangan? Karena cahaya tidak bisa menembus benda gelap, sehingga terbentuklah area gelap yang ada di sisi belakang benda itu. Ukuran bayangan juga tergantung jarak sumber cahaya. Jika semakin dekat sumber cahaya itu, maka bayangan akan semakin gelap dan besar. Jika semakin jauh sumber cahaya itu, maka bayangan akan semakin kecil dan samar. Bayangan juga bisa berubah sesuai posisi matahari. Jika pada pagi hari, maka bayangan kamu akan memanjang ke barat. Jika saat siang hari, maka bayangan kamu akan tepat ada di bawah kaki. Jika saat sore hari, maka bayanganmu akan memanjang ke timur. Pernahkah kalian melihat pelangi setelah hujan? Itu karena cahaya matahari
yang diuraikan oleh tetesan air hujan sehingga muncullah cahaya warna-warni atau pelangi. Fenomena itu disebut dengan dispersi cahaya. Nah, teman-teman, yuk kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, cahaya adalah energi yang membuat kita bisa melihat benda di sekitar kita. Semua makhluk hidup juga bisa manfaatkan cahaya dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Cahaya juga bisa muncul di saat siang hari dan juga malam hari. Cahaya juga ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, di alam. Cahaya juga penting bagi kehidupan sebagai penerangan. Dan yang terakhir, yaitu cahaya memiliki 5 sifat utama. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Dan yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Wah, ternyata cahaya itu luar biasa ya. Dari cahaya kita bisa melihat, membentuk bayangan, dan menikmati warna-warni yang indah di dunia. Sampai jumpa di petualangan IPA selanjutnya. Tetap semangat, terus berpikir kritis.